Pemirsa, pengacara terdakwa Jessica juga sempat curiga ada standar atau SOP yang berubah saat barista kafe meracik kopi Vietnam pesanan Jessica untuk Mirna. Barista gagap menjawab pengacara Jessica antara harus mendahulukan es atau susu. Jawaban barista yang tak konsisten juga turut membuat hakim bingung. Menyatakan bahwa urutan-urutan pembuatan kopi itu adalah didahului dengan susu dulu, baru es. Tunggu dulu. Pertanyaan saya, tadi kan saudara bilang nggak boleh berbeda-beda, nggak boleh langgar. Kenapa khusus kasusnya pada tanggal 6 itu? Karena justru membuat es dulu, baru susu. Apakah itu gara-gara supaya mudah cair kalau masuk di dalamnya itu? Beratan yang mulia. Langsung menyimpulkan. Bukan menyimpulkannya, apakah? Apakah itu dia akan katakan ada SOP. Ya, ya ada SOP kan. Semua saksi-saksi kita bisa juga begitu, susu dulu baru es. Tapi dalam pas untuk kasus ini, untuk pas tanggal 6 itu, saudara kan masukkan es dulu baru kopi. Di dalam berita acara ditanya, saudara nggak menjawab. Kenapa? Sebalik sekali. Saya boleh menjawab? Kalau sebenarnya kalau es dulu apa kok susu dulu itu sebenarnya fleksibel. Kalau buat di dunia bar itu fleksibel. Tadi saudara ada SOP, ada urutannya. Kok bisa jadi fleksibel khusus itu? Kok untuk susu bisa fleksibel? Tapi kalau di semua bar boleh kayak gitu fleksibel. Istilahnya fleksibel. Enggak. Yang penting sama resipinya, sama cara pembuatannya, sama rasanya. Tadi kan pertama-tama saya tanya. Ya, seperti itu boleh dinyala. Ya. Ya kan? Berapa? Kalau itu fleksibel. Kalau mau susu dulu apa es dulu sebenarnya fleksibel. Jawab. Pada saat saudara menyajikan pesanan meja 54, itu apa dulu yang dimasukkan? Es batu, Terus kemudian susu, terus baru kopi di atasnya. sudah itu aja. Lalu menurut SOP seharusnya duluan susu atau kopi? SOP Apa itu es? kalau SOP itu es batu dulu baru susu. Es batu baru susu. Iya. Saudara lakukan Es batu baru susu. Es batu baru susu. susu atau Es batu. Kematian Wayan Mirna Salihin karena minum kopi Vietnam bersama dua temannya, Hani dan Jessica, meninggalkan misteri. Jessica telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut poin-poin yang memberatkan Jessica dalam persidangan. Poin-poin yang memberatkan Jessica Kumala Wongso. Jessica yang pertama datang di Cafe Olivier 1 jam lebih awal dibandingkan Mirna dan Hani. Jessica yang memesan kopi Vietnam tersebut dan langsung membayarnya. Menurut pelayan Cafe Olivier, Jessica menaruh handbag di meja minuman sehingga gelas minuman tidak terpantau kamera CCTV. Jessica membuang celana yang dipakai sesaat setelah kejadian itu berlangsung. Menurut manajer Cafe Olivier, Devi, Jessica lebih santai pada saat kejadian korban Mirna kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Jessica juga menghalangi pegawai Olivier untuk menolong Mirna. Jessica diasumsikan memiliki kelainan perilaku seksual. Sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2016.
Jessica terlalu tenang dalam menjalani pemeriksaan awal sebagai saksi. Pada waktu memesan dan menunggu kopi Vietnam, Jessica melihat ke kiri dan ke kanan dan seputar ruangan Cafe Olivier. Jessica bertanya kepada Mirna, apakah di Grand Indonesia ada klinik kesehatan dan apakah ada dokter yang selalu bertugas. Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso Otto Hasibuan meragukan argumen yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Berikut kelemahan-kelemahan jaksa penuntut umum menurut kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Soal keberadaan racun cyanida di dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Tidak ada saksi yang melihat Jessica meletakkan racun mematikan ke dalam gelas Mirna. Padahal dalam KUHP yang merupakan alat bukti yang paling kuat adalah keterangan saksi. CCTV kafe tidak dapat memonitor adanya bukti Jessica meletakkan racun ke dalam kopi Vietnam Mirna. Tidak ditemukannya bekas cyanida pada pakaian, badan atau di rumah Jessica Wongso. Sampai saat ini polisi belum menemukan celana milik Jessica yang disebut-sebut dibuang oleh pembantu rumah tangganya. Jaksa tidak mengetahui mana es kopi Vietnam di dalam botol yang asli diminum Mirna dan es kopi pembandingnya. Segel es kopi Vietnam telah dibuka tanpa berita acara. Suami Wayan Mirna, Ari Sumarko, menduga motif pembunuhan istrinya oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso karena tersinggung atas ucapan Mirna. Mirna pernah menasihati Jessica untuk mantan juga tertulis dalam dakwaan yang dibaca jaksa penuntut umum yang dibaca dalam sidang pada 15 Juni 2016. Dan berikut pernyataan Arif kepada iNews TV di sela persidangan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejumlah fakta persidangan baru terungkap. Memang benar kopi itu lain daripada yang biasanya saudara buat atau tuangkan? Lain. Bagaimana bisa? Coba jelasin dalam persidangan ini. Warnanya beda, Pak. Warnanya beda? Ya. Ini kan ada susu, kental manis, Ya. dicampur kopi. Ya. Biasanya memang ada kecoklat-coklatan toh, kopi susu. Coklat kopi susu. Nah ini beda. Beda seperti jamu kunyit, Pak. Coba sisa yang kemarin yang di botol. Diperlihatkan karena ini saksi mata langsung ini. Kan saudara lihat langsung dia minum. Ya. Oleh Mirna kopi itu. Iya. Berapa teguk atau hanya sekali begitu coba karena namanya udah haus? Ya minum aja gitu. Orang duduk langsung minum, haus minum aja gitu. Karena memang dia lagi haus. Saya tidak tahu, tapi dia langsung meminum. Tapi diminum ya? Iya. Berapa lama setelah dia meminum kopi itu terjadi kejang-kejang seperti yang dia lihat? Ya cepet sih, hitungan menit. Hitungan menit? 2 menit mungkin. Pokoknya dari Mirna minum sampai kejadian itu, kejadiannya Biru semua langsung. Oh biru? Biru sama kaku begitu, Pak. Oh, saudara lihat? Sudah ya, Brik. Biru memang semua kaki lengannya itu ya? Langsung, Pak, karena kan kulitnya. Kesaksian Agus, pelayan dari KPU, menjadi kunci.
Perubahan warna benar mengindikasikan adanya zat asing yang masuk ke dalam kopi setelah yaitu saat resepsionis kafe menyebutkan Jessica datang sendirian pukul 15.30 dan memesan meja untuk 4 orang di area bebas rokok. Jessica sempat masuk dan melihat suasana kafe lalu pergi. Pukul 16.14 waktu Indonesia Barat, Jessica datang dengan membawa 3 paper bag yang sebelumnya tidak ada. Cindy kemudian mengantar Jessica ke meja 54 area bebas rokok. Kejanggalan lainnya yakni soal Jessica yang membayar pesanan di muka atau closed bill tidak pernah dilakukan pelanggan Cafe Olivier. Hal ini disampaikan oleh kasir Cafe Olivier Aprilia Cindy. Menurutnya hal ini jarang terjadi meski dengan alasan mentraktir. Biasanya jika seorang tamu akan membayar seluruh pesanan, maka akan menaruh kartu kreditnya pada kasir, atau jika pembayaran secara tunai, maka konsumen membayar uang muka 25 hingga 50% lebih dulu. Bayar dulu. Kan itu. Kalau sudah atau tahu saudara? Reservasi dulu atau enggak milih table dulu, nanti dia pengorderannya di table. Nanti habis dia makan, dia baru bayar. Oh, sesudah habis makan baru makan bisa. Dulu Pak, baru bayar. Tidak bayar dulu? Ya. Tidak, karena kita restoran. Jadi dia duduk dulu, dia makan, selesai itu dia minta billing. Baik, cukup. Pengacara langsung menjelaskan alasan kliennya menutup minum lebih dahulu. Menurutnya, Jessica khawatir belakangan maka temannya enggan ditraktir. Kejanggalan lainnya diungkapkan oleh Yohanes yang adalah bartender yang membuat koktail pesanan Jessica. Saat kejadian, Yohaneslah yang membawa sisa kopi ke meminta sisa kopi dimasukkan ke dalam botol untuk kemudian diperiksa. Sisa kopi ke sudah tidak berada di meja. Selain sedotan yang raib, sisa air panas yang digunakan untuk membuat kopi Mirna juga dipertanyakan. Karena bisa saja racun sianida di gelas kopi Mirna berasal dari teko berisi air panas. Masih banyak tanda tanya soal kasus pembunuhan Mirna. Sidang juga masih akan terus dilakukan. Namun akankah pembunuhan Mirna terkuak? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Jangan kemana-mana pemirsa, breaking news, apakah Jessica pembunuh Mirna akan kembali sesaat lagi.